Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rihana Naftali Zahroh bersama teman saya Muhammad Rizal Arifenka dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian oleh Ustadz Muhammad Rifki Junaidi SPDI untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri dan yang kedua akan disampaikan oleh teman saya. Berikut adalah poin-poin yang insya Allah akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Ada 4 poin yang akan diuraikan. Yang pertama, pengertian dan karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah. Yang kedua, berbagai ragam bahasa. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan presentasi ilmiah. Dan yang keempat atau yang terakhir, yaitu ciri-ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah. Yang pertama yaitu pengertian dan karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah. Bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan salah satu bahasa Indonesia yang digunakan dalam menulis karya ilmiah sebagai bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempatnya. Bahasa Indonesia juga diharapkan menjadi media yang efektif untuk berkomunikasi ilmiah, baik secara tertulis maupun lisan. Untuk karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah, yaitu cendekia, lugas, dan jelas, menghindari kalimat fragmentaris, bertolak dari gagasan, formal dan objektif, ringkas dan padat dan konsisten. Maksud karakteristik yang disebutkan tadi itu yaitu cendekia, yang artinya menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir yang logis, yaitu mampu membentuk pernyataan yang tepat dan sesama. Sementara itu, sifat lugas dan jelas dimaknai bahwa bahasa Indonesia itu mampu menyampaikan gagasan ilmiah secara jelas dan tepat. Maka, setiap gagasan diungkapkan secara langsung, sehingga makna yang ditimbulkan adalah makna yang lugas. Bahasa Indonesia ragam ilmiah juga menghindari kalimat fragmentaris. Apa itu yang dimaksud kalimat fragmentaris? Yaitu kalimat yang tidak selesai, yang artinya adanya keinginan penulis menggunakan gagasan dalam beberapa kalimat tanpa menyadari kesatuan gagasan yang diungkapkan. Poin yang selanjutnya yaitu berbagai ragam bahasa. Di sini terdapat 3 bagian ya. Yang pertama itu ada ragam ringkas dan ragam lengkap dan yang kedua ragam lisan dan tulisan, yang ketiga ragam baku dan non baku. Ragam ringkas bisa kita sebut sebagai suasana akrab. Itu biasanya sering menggunakan kalimat-kalimat pendek, kata-kata, dan ungkapan yang maknanya hanya dipahami dengan jelas oleh peserta percakapan tersebut gitu. Contohnya, kita ngobrol informal bersama orang di depan kita gitu. Sebaliknya, dalam suasana resmi seperti pidato resmi, ceramah ilmiah, perkuliahan, rapat resmi, biasanya digunakan kalimat-kalimat panjang, pilihan, dan ungkapan sesuai dengan tuntutan kaidah bahasa yang benar. Nah, berikut ini adalah pengertian dari ragam lisan, tulisan, baku, dan non-baku. Ragam lisan yaitu ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan sehingga terkait dalam ruang dan waktu, sehingga situasi pengungkapan mempengaruhi pemahaman pendengar. Jadi, ragam lisan ini kita memerlukan kehadiran orang lain dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara si pembicara. Selanjutnya ragam tulisan, ragam bahasa yang diungkapkan melalui tulisan, tidak terkait ruang dan waktu sehingga diperlukan kelengkapan struktur bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf dan unsur dasarnya. Jadi kalau ragam tulisan tidak memerlukan orang lain, kehadiran orang lain, dan tidak dipengaruhi oleh suara si pembicara, tapi dipengaruhinya oleh tanda baca atau ejaan. Berikutnya itu ragam baku dan ragam non baku. Kita bisa sebut juga sebagai ragam formal dan ragam informal. Sudah disebutkan tadi di awal, sama halnya seperti itu. Ragam baku itu bisa digunakan untuk surat menyurat resmi, administrasi pemerintahan, perundang-undangan negara, dan karya-karya ilmiah lainnya.
Sebaliknya, situasi di dalam rumah tangga, di pinggir jalan, di warung, di pasar, di lapangan olahraga, dan sebagainya, itu merupakan situasi atau suasana yang tidak resmi atau bisa disebut informal atau juga non-baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Arifenka. Saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menuliskan karya tulis ilmiah dan presentasi ilmiah. Pada saat kita menulis tulisan ilmiah, penulis harus berusaha agar bahasa Indonesia yang digunakan menunjukkan sifat yang cendekia, lugas dan jelas, menghindari kalimat yang bertolak dari gagasan, formal dan objektif, ringkas dan padat, dan konsisten, agar si pembaca atau pendengar bisa memahaminya dan bisa mengerti arah tujuan yang disampaikan oleh si penulis. Sifat-sifat bahasa Indonesia yang demikian ditampakkan yaitu seperti pilihan kata, pengembangan kalimat, pengembangan paragraf, kecermatan dalam penggunaan ejaan, tanda baca, dan aspek lainnya itu dapat mudah dipahami. Terus bagaimana halnya dalam presentasi ilmiah? Ketika melakukan presentasi ilmiah, presenter dituntut agar bahasa Indonesia lisan yang digunakan diwarnai oleh sifat-sifat ragam yang saya jelaskan sebelumnya, seperti tadi, lugas dan logis atau masuk akal, tidak terbelit-belit, agar mudah dipahami lah. Misalnya ada kesempatan untuk mengulang-ulang poin yang penting agar si penonton atau pendengar bisa mudah untuk mengingatnya. Kemudian menekankan dan menggunakan intonasi. Jadi intonasinya itu harus jelas dan agak ditinggikan ketika ada poin yang penting agar si pendengar dapat mudah untuk mengingatnya. Jeda dan unsur suprasegmental lainnya. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang ciri-ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah. Ciri-ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah pada dasarnya ada dua, yaitu ciri umum dan ciri khusus. Ciri umumnya, bahasa yang digunakan harus bersifat ilmiah, artinya sesuai dengan kaidah tata bahasa baku bahasa Indonesia. Ciri-ciri khususnya yaitu yang pertama adalah cendekia. Ciri cendekia yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah mampu mengungkapkan hasil pemikiran logis secara tepat. Hal itu diwujudkan dalam penyusunan atau pengorganisasian bahasa secara sistematis. Artinya teratur dan runtut sehingga menunjukkan kelogisan berpikir seorang penulis. Contohnya, kemajuan informasi pada era globalisasi ini dikhawatirkan akan terjadi pergeseran nilai-nilai moral bangsa Indonesia, terutama pengaruh budaya barat yang masuk ke negara Indonesia yang dimungkinkan tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan moral bangsa Indonesia. Bandingkan teks ini dengan selanjutnya, yaitu pergeseran nilai-nilai budaya bangsa terjadi karena masuknya pengaruh budaya barat ke Indonesia. Nah, jelas sangat berbeda dari yang teks pertama. Teks pertama memiliki kata-kata yang sulit untuk dipahami, seperti bertele-tele. Kalau sedangkan yang kedua itu mudah, ringkas, dan padat. Ciri yang kedua yaitu lugas dan logis. Ciri lugas yang dimaksudkan adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus bermakna harfiah dan tidak bermakna ganda. Sedangkan ciri logis adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah sesuai dengan logika atau dapat diterima oleh akal sehat. Hal itu membantu penulis dalam mengungkapkan pola pikir atau gagasannya
dan membantu pembaca dalam memahami gagasan atau pola pikir si penulis. Contohnya, saat terjadi kekacauan di pasar, pencuri berhasil ditangkap sama polisi. Bandingkan dengan saat terjadi kekacauan di pasar, polisi berhasil menangkap pencuri. Nah, yang kalimat kedua lebih enak untuk dicerna daripada kalimat yang pertama. Seperti contohnya itu tadi. Terus kita lanjut ke ciri yang ketiga, yaitu yang jelas. Ciri jelas yang dimaksudkan adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, jelas struktur kalimat dan maknanya. Hal itu sangat membantu penulis dalam memaparkan gagasan atau pola pikirnya dan mempermudah pembaca untuk memahami makna yang dimaksudkan. Contohnya, kalimat pertama, untuk mengetahui apakah baik dan buruknya pribadi seseorang dari tingkah dan lakunya dalam sehari-hari. Bandingkan dengan baik buruknya pribadi seseorang dapat dilihat dari tingkah lakunya sehari-hari. Ciri yang keempat adalah padat dan ringkas. Padat yang dimaksud adalah gagasan atau pola pikir yang akan diungkapkan tidak tercampur unsur-unsur lain yang tidak ada hubungannya atau tidak diperlukan. Ciri ringkas yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus singkat, tidak menggunakan kata-kata yang tidak diperlukan atau kata-kata yang berlebihan. Karya tulis ilmiah harus menunjukkan gagasan atau pola pikir yang padat dan tertuang dalam kalimat yang ringkas. Contohnya kalimat pendidikan agama di SD tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan orang tua. Bandingkan dengan kalimat ini, pendidikan agama di sekolah dasar harus dan perlu dibantu serta didukung oleh wali murid agar mengarahkan masa depan anaknya secara baik dan religius. Nah, lebih mudah dipahami kalimat yang pertama. Kemudian ciri yang kelima, yaitu formal dan objektif. Formal yang dimaksudkan mengacu pada pandangan bahwa komunikasi ilmiah melalui tulisan ilmiah merupakan komunikasi formal atau resmi, sehingga bahasa Indonesia yang digunakannya harus bahasa Indonesia formal. Artinya, bahasa Indonesia yang digunakan harus bahasa yang berlaku dalam situasi formal atau resmi pada struktur bahasa yang mencakup seluruh tataran struktur kebahasaannya. Penggunaan bahasa seperti itulah yang menunjukkan ciri objektif, yaitu dapat diukur kebenarannya secara terbuka oleh umum. Contohnya, menurut Mulyono mengatakan bahwa bahasa ilmiah itu lugas, eksak, dan menghindari kesamaran dan ketaksamaan dalam pengungkapan. Bandingkan dengan kalimat yang berikut. Menurut Mulyono, bahasa ilmiah itu lugas, eksak, dan menghindari kesamaran dan ketaksamaan dalam pengungkapannya. Jadi mudah yang kalimat kedua. Kemudian yang keenam, ciri yang keenam yaitu gagasan sebagai pangkal tolak. Gagasan sebagai pangkal tolak yang dimaksud adalah gagasan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus berorientasi pada gagasan atau pola pikir bukan pada penulis. Gagasan sebagai pangkal tolak terkait dengan objektivitas penulis. Artinya penggunaan bahasa tersebut secara dominan harus bertolak pada objek yang dibicarakan dan bukan pada penulis secara pribadi. Oleh karena itu, objektivitas harus ditandai dengan upaya penulis untuk menghindari penggunaan kata saya, kami, dan kita. Contohnya, kita semua tahu bahwa pendidikan itu di lingkungan keluarga sangat penting dalam menanamkan moral Pancasila. Bandingkan dengan kalimat kedua. Perlu diketahui bahwa pendidikan di lingkungan keluarga sangat penting dalam penanaman moral Pancasila. Yang
ketujuh ya. Ya, ciri yang ketujuh yaitu penggunaan istilah teknis. Ciri penggunaan istilah teknis yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus berfungsi sebagai wacana teknis. Artinya sesuai dengan bidang keilmuannya yang dilengkapi dengan peristilahan teknis yang meliputi penulisan angka, lambang, dan istilah sesuai dengan bidang ilmu. Contohnya, Hazard Analysis Critical Control Point atau yang disingkat dengan HACCP adalah sistem penjaminan mutu dan keamanan pangan yang sangat dianjurkan oleh Badan Keamanan Pangan Internasional Codex Alimentarius Commission untuk diterapkan di industri pangan. Bandingkan dengan Hazard Analysis Critical Control Point adalah sistem penjaminan mutu dan keamanan pangan yang sangat dianjurkan oleh Badan Keamanan Pangan Internasional, yaitu Codex Alimentarius Commission atau yang disingkat dengan CAC untuk diterapkan di industri pangan. Yang kedelapan adalah konsisten. Ciri konsisten yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah mulai dari tataran terkecil sampai dengan tataran terbesar dan terluas atau keseluruhan struktur bahasa harus ajek. Arti ajek adalah taat asas atau selalu menggunakan bentuk-bentuk atau unsur-unsur tersebut dari awal tulisan sampai akhir tulisan. Contoh penulisan skripsi. Mahasiswa harus melakukan langkah-langkah yang meliputi pertemuan dengan penasihat akademi, mengajukan topik, melaporkan kepada ketua jurusan, dan bertemu pembimbing. Bandingkan dengan dalam penulisan skripsi, mahasiswa harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menemui penasihat akademik. Kedua, mengajukan topik. Ketiga, melaporkan rencana skripsi kepada ketua jurusan dan menemui pembimbing. Cukup sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang gak enak, mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Hakadamini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.